Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda Assalamualaikum berada, warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di diskusi dialektika demokrasi bersama saya Nazia Sudirja. Diskusi hari ini akan dihadiri oleh narasumber dari Komisi 7 DPR RI yaitu Ibu Diah Nuritasari dan juga pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna. Baik pemirsa TVR Parlemen, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Diskusi yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI. Siang hari ini kita mengangkat isu atau tema tentang tragedi Depo Pertamina Pelumpang. Apa solusinya? Baik, siang hari ini kita sudah dengan narasumber yang hadir maupun melalui virtual. Di sebelah kiri saya sudah hadir anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang terhormat Ibu Diah Nurwitasari. Selamat siang Ibu, selamat datang, terima kasih atas waktunya. Lalu secara virtual ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bang Andre Rosiade. Selamat siang Bang. Lalu yang ketiga sudah hadir juga. Oh ya, mungkin sinyal kali ya. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, mungkin teman-teman atau rekan-rekan media sudah tidak asing dengan wajah beliau ini. Langganan mungkin. Kang Yayat Supriyatna, selamat siang, selamat datang Kang. Walaupun agak tersendat sedikit ya Kang ya. Di perjalanan dan mencari parkir kayaknya lebih susah di sini. Baik, langsung saja dengan tema yang kita angkat pada siang hari ini. Mungkin kita bisa langsung sebelum ke Bang Andre. Ya Bang Andre, sinyal, oke, aman. Kita ke Ibu Diah dulu, terlebih dahulu Bu. Sebenarnya kalau bicara solusi Bu, tentu kita bicara soal keamanan terlebih dahulu. Kayak helm saja kita sudah SNI Bu. Apakah kemudian depo atau kilang minyak yang ada di Pertamina itu cukup dengan SNI atau butuh standar ganda atau keselamatan atau apa ya? Yang sifatnya lebih internasional atau memang kita sudah memakainya atau ISO. SNI, ISO, terus kalau perlu berapa tahap lagi Bu untuk memastikan depo itu aman. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, Pak Yayat. Ya, berbicara tentang sebuah musibah, pertama tentu saya juga menyampaikan duka cita yang mendalam karena musibah ini punya dampaknya luas ya terhadap Pertamina itu sendiri terkait dengan aset negara, berarti kita juga mengalami kerugian di situ terhadap masyarakat, masyarakat yang langsung terdampak di sekitar depo dan juga terhadap masyarakat luas karena Pertamina ini adalah pelayan masyarakat terkait khususnya dengan masalah BBM dan juga LPG. Tentunya memang tidak semua orang menginginkan musibah, tetapi sebagai sebuah institusi kita harus melihat kausalitasnya gitu. Apa yang menjadi kira-kira pemicu dari kecelakaan tersebut gitu ya. Pemicu dari kecelakaan tersebut karena saya masih beranggap bahwa itu adalah kecelakaan gitu ya. Perbincangan di luar itu di luar kemampuan. Jadi kalau kita melihat sebuah kecelakaan tentu kan harus dilihat apa sih yang menjadi penyebab. Dalam diskusi kami dengan Pertamina memang ini masih dilakukan investigasi. Dan ketika saya tanya juga lebih jauh bahwa kebakaran ataupun kecelakaan-kecelakaan yang terjadi baik di kilang maupun depo Pertamina ini kan bukan pertama kali ya. Sudah terjadi beberapa kali dan selalu dikatakan sudah diinvestigasi.
saya juga tanya mana hasil investigasinya gitu, karena hasil investigasi itu juga menjadi sesuatu yang harus disampaikan gitu ya pada publik dan juga menjadi bahan evaluasi. Dan dari pihak Pertamina sendiri menyampaikan bahwa memang setiap investigasi itu selalu melibatkan pihak independen gitu. Jadi artinya pihak internalnya ada, dan menurut saya memang seharusnya demikian. Ya, memeriksa itu kan tidak bisa diri kita sendiri yang memeriksa, harus ada orang lain. Jadi kalau berbicara tadi tentang standar keamanan, terlebih lagi ini adalah sesuatu yang sangat penting, kawasannya juga adalah objek vital negara, pastinya keamanannya harus sangat tinggi, ya, harus sangat tinggi gitu. Ini saya terus terang secara pribadi tidak paham persis standarnya apa namanya gitu, tetapi ini tingkat standar tinggi keamanan, karena kalau apapun yang terjadi di situ tadi dampaknya itu skalanya sangat luas, ya. Jadi tidak bisa dengan serampangan, bukan hanya dari sisi pembangunannya saja, termasuk tadi pengawalan lainnya gitu ya, semua infrastrukturnya, baik yang ada di deponya itu sendiri atau di kilang, bahkan pada jaringan pipa-pipa Pertamina. Ya, kalau kita ketahui kan depo Pelumpang ini menampung aliran BBM dari Balongan. Itu sekitar 221 km. Sepanjang dari Cirebon, dari Balongan sampai Jakarta ini kan pipanya ditanam ya, itu lewat mana saja gitu. Boleh jadi kan ada yang kadang-kadang muncul di permukaan kelihatan, ada yang sekitar 2 meter di bawah tanah. Pengamanannya di atasnya itu seperti apa? Ya, yang pernah juga terjadi ya, kalau nggak salah saat pembangunan KCIC ke Garuk, ke Garuk gitu, ya bisa-bisanya ke Garuk gitu, nggak lihat peta instalasi apa gitu ya. Nah ini kan sebuah kecerobohan, siapa yang cerobohnya ya bisa diinvestigasi gitu ya. Tapi ini menunjukkan bagaimana sebetulnya objek vital nasional ini tidak terjaga dengan baik gitu. Tidak teramankan dengan baik gitu. Objek vital nasional tidak teramankan dengan baik. Nah, tidak teramankannya oleh banyak pihak gitu. Ini yang perlu kita cermati gitu, tidak teramankannya. Keamanan itu menyangkut kepada infrastruktur, sarana prasarana, menyangkut juga faktor-faktor lainnya. Ya, saya ingat kalau di kota saya itu di Bandung, ada sebuah hotel dibangun berseberangan dengan rumah dinas gubernur. Itu saja izin membangun hotel itu sempat dipersoalkan karena sangat dekat dengan rumah dinas gubernur. Tapi entah bagaimana hari ini ya hotel itu beroperasi juga gitu ya. Nah ini menunjukkan ini berkaitan dengan bagaimana kita menjaga keamanan objek vital nasional gitu. Nah ini pasti banyak pihak yang terkait di sana. Itu mungkin Mas Diah kalau bicara soal keamanan. Baik, sedikit Bu. Ini kan Pak JK dulu sempat di Januari 2009 itu sempat meminta untuk adanya solusi karena 2009 itu ya Pak Kang ya sudah juga terjadi waktu itu di Pelumpang juga. Artinya diingatkan sudah jauh sekali Bu. Yeah. Akhirnya Jumat kemarin terjadi kembali. Apakah memang tidak ada pembelajaran atau justru ada pembiaran, dan bagaimana seharusnya anggota dewan untuk melakukan pengawasan terutama di Komisi 7 sebagai mitra kerja itu melakukan tindakan atau meminta pertanggungjawaban dari Pertamina sendiri Bu? Ya, kalau kita melihat dari memang kejadian dari 2009, ya kita juga harus melihat kan pergantian baik pemerintahannya itu sendiri maupun juga direksinya juga gitu ya, senantiasa berganti. Saya tidak tahu dulu kebijakan dari Pertaminanya seperti apa atau dari pemerintah saat itu juga seperti apa. Karena kalau yang menyampaikan itu ya saya hanya kadang melihatnya sebuah ya, ironi gitu ya. Kalau yang mengkritik itu adalah pemimpin dan pemimpin itu punya kewenangan untuk melakukan perubahan, tapi dia hanya menyampaikan masukan, ya harusnya dia sendiri juga bisa menggerakkan untuk dilakukan perubahan itu, gitu ya. Jadi
eh, kalau memang ada peringatan seperti itu, ya mungkin sudah ada langkah, saya terus terang tidak tahu. Tapi untuk yang kali ini, kami dari Komisi 7 DPR RI, kemarin juga kami berkomunikasi, artinya datang ya untuk melakukan rapat dengar pendapat, meskipun di masa reses, kami Komisi 7 juga bertemu dengan Direksi Pertamina, dan menanyakan gitu dari kondisi ini, dan kita juga menyampaikan gitu tentang berbagai macam persoalan, termasuk juga kita mendorong investigasi yang betul-betul serius mendalam gitu, supaya ini tidak bukan sekedar tidak terulang ya, tetapi ya tadi ya kerugiannya ini yang besar yang kita lihat gitu ya. Jadi sebuah kecelakaan itu kan bukan hanya sekedar terkait ya Pertamina-nya rugi, ya sekarang saja ketika sudah kejadian seperti ini, untuk menjaga suplai BBM itu tetap berjalan, tidak bisa menggunakan jalur pipa itu, karena masih dalam investigasi terkait dengan apa sebetulnya menjadi penyebab gitu ya, seperti itu. Nah akhirnya dilakukanlah sekarang melalui kapal laut. Gitu. Kalau melalui kapal laut, artinya lewat tanker seperti itu kan lebih mahal lagi kosnya. Berarti ada kerugian lain-lain lagi juga yang diikut sertakan gitu ya. Nah kita berharap ini segera bisa diselesaikan, investigasinya juga bisa segera keluar sehingga jelas nanti ya. Dan memang perlu dilakukan keseriusan untuk perbaikan ya. Yang mengemuka dari diskusi tersebut adalah memang kondisi baik itu depo, kilang atau bahkan pipa-pipa Pertamina yang usianya sudah tua ya. Ya, sudah sangat lama, dan ketika atau mungkin bahkan ada perlengkapan atau peralatan-peralatan yang sudah harus diganti dan lain-lain. Nah inilah yang menurut kami seharusnya Pertamina juga serius gitu untuk melakukan pembaharuan ya, permajaan dan juga pembaharuan teknologi. Kalau misalnya kilang atau depo itu dibangun misalkan tahun 70-an, mungkin sistem pengamanan ya teknologi tahun 70-an gitu kan. Nah ketika ke sini kan harusnya ada pembaharuan terkait dengan ya update teknologi dan lain-lain. Diakui oleh Pertamina bahwa pembaharuan teknologi itu juga sudah mulai dilakukan pada beberapa hal, hanya memang belum bisa 100% semua infrastruktur Pertamina ini dilakukan di sana pembaharuan secara teknologi maupun tadi infrastrukturnya gitu ya. Dan ya saya sempat mendesak juga dalam masalah seperti ini gitu ya. Dalam artian begini, Pertamina ini juga kan pasti ada keuntungan di dalam berusaha gitu ya. Nah sehingga kami juga menyoroti gitu, dalam keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh Pertamina ini jangan terlalu diarahkan bagi-bagi dividennya gitu ya. Tetapi harus diarahkan kepada bagaimana Pertamina memperbaiki infrastrukturnya gitu ya. Mengganti yang memang sudah rusak atau tua, atau lakukan update teknologi gitu, sehingga memang menjadi perusahaan migas yang milik negara ini yang betul-betul mampu melayani masyarakat. Karena Pertamina adalah BUMN yang memang tugas utamanya adalah pelayanan masyarakat. Itu barangkali Mas. Terima kasih Bu Diah. Wah ini menarik sekali, yang perlu digarisbawahi jangan terlalu banyak bagi-bagi dividen lah. Supaya juga diperhatikan seluruh infrastrukturnya. Iya. Bu ya. Dividen itu ya hampir ya semuanya mau sih Bu. Benar. Baik, terima kasih Bu Diah atas waktunya untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini. Bang Andre. Baik, kita beri kesempatan kepada Bang Andre Rosiade yang memang beliau sedang berada kunjungan kerja, ya keluar daerah lah. Mungkin kita bisa dengarkan statement dari Bang Andre Rosiade. Silakan Bang Andre Rosiade. Untuk itu kami pensiunan sudah meningkatkan dalam
soal buffer zone yang menempati begitu banyak masyarakat, tentu kalau kita bicara sejarah, sebenarnya kalau dari perencanaan kita dulu di tahun 1974 ya pilihannya sudah tepat untuk tahunnya dari sekarang juga memang daerah buffer zone itu dari awal itu tanah berserikat kembali meskipun digugat berulang-ulang kali, tapi sampai akhirnya tanah ini tetap digunakan oleh Pertamina. Masalahnya memang Pertamina tidak bisa menjaga asetnya sehingga buffer zone yang seharusnya kosong yang Pertamina tidak bisa menjaga asetnya sehingga buffer zone yang seharusnya kosong yang dan buffer zone tidak Pertamina tapi bisa dikeluarkan. Tentu bukan hanya salah Pertamina tapi juga salah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang saya tidak mampu membantu Pertamina di lokasi dan tapi juga Pertamina juga salah. Tapi sini sudah teratur untuk kita tidak untuk selalu menyatakan kita harus mencari solusi yang terbaik ke depan tidak lagi ada kejadian-kejadian seperti ini yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa Indonesia. Untuk itu sejak Sabtu yang lalu saya sudah mengusulkan kepada pemerintah dan kepala negara agar depo pelumpang ini dikaji kembali apakah akan tetap di pelumpang untuk kita pindahkan. Kami sudah meminta pemerintah dan pemerintah informasi dari Pertamina soal ini di luar investigasi yang sudah kita lakukan bersama dan juga bagaimana Pertamina bertanggung jawab terhadap korban. Nah, alhamdulillah usulan kami yang kami sampaikan Sabtu minggu lalu soal bagaimana depo pelumpang ini bisa dipindahkan ke Newport Puyo Indo itu alhamdulillah disetujui oleh pemerintah bahkan Pak Menteri BUMN didampingi Direksi Pertamina sudah mengumumkan bahwasanya pemerintah setuju usulan kami yang kami sampaikan Sabtu minggu lalu soal bagaimana depo pelumpang ini bisa dipindahkan ke Newport Puyo Indo itu alhamdulillah disetujui oleh pemerintah bahkan Pak Menteri BUMN didampingi Direksi Pertamina sudah mengumumkan bahwasanya pemerintah setuju agar depo pelumpang tahun 2024 akan mulai di tanah milik Pelindo Newport di mana Pelindo melakukan pengembangan pelabuhan baru Newport Murtiuk yang ada di Kalibaru. Menurut saya itu yang tepat. Kenapa? Karena sekali lagi Pertamina tidak perlu permintaan, ya, tidak perlu berinvestasi, cukup melakukan sinergi BUMN, cukup melakukan penyewaan di tanah milik Pelindo sehingga Pertamina bisa membangun asetnya membangun depo baru di tanah milik Pelindo sehingga Pertamina tidak perlu melakukan investasi dan juga dengan pemilihan itu otomatis wilayahnya jauh lebih aman dan akan ada deposit yang tidak mungkin dimasuki masyarakat karena dalam lingkup pariwisata. Baik, terima kasih kepada Bang Andre Rosiade yang telah memberikan statementnya pada diskusi siang hari ini. Kita langsung ke narasumber selanjutnya, Kang Yayat. Kang, ini sebenarnya apakah menjadi solusi ketika depo atau kilang minyak Pelumpang akhirnya dipindahkan? Kenapa tidak dari dulu? Karena kan kalau secara bicara radius itu kan tidak memenuhi syarat yang dia harus 500 meter ya. 500 meter ya, Kang. Nah, kenapa baru kejadian hari ini? Kalau misalnya memang bisa dipindahkan, kenapa tidak dari dulu? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rencana 2009 itu bisa dieksekusi, tidak ada masalah tanah, selesai masalahnya. Akar utama persoalannya mengapa Pelumpang buffer zone tidak terbangun, akarnya adalah di persoalan tanah. Kita harus tahu sejarahnya. Ketika Pelumpang tahun 72, 74 dibangun, tahun 76 PT Pertamina itu sudah mendapatkan HGB, hak guna bangunan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 190
HGB-DA 76 tertanggal 5 April berupa tanah merah adalah milik negara dengan status hak guna bangunan atas nama Pertamina seluas 153 hektar. Apa yang terjadi? Tanah yang dibangun untuk Pelumpang itu seluas 72 hektar. Di sini dibangun. Ada sisa 81 hektar. Jadi bisa dibayangkan mengapa aset negara yang 81 hektar itu tidak terjaga, mungkin kemungkinan disebabkan perencanaan visi jangka panjang Pertamina itu belum tahu tanah ini mau dipakai untuk apa. Jadi persoalan terbesar dari sebuah perencanaan pembangunan di sebuah badan usaha, di institusi negara yang memanfaatkan aset negara adalah ada aset-aset negara bukan ditelantarkan, dibiarkan, terabaikan 81 hektar. Dan ingat, yang namanya HGB itu masanya 30 tahun. Jadi dari tahun 76, tahun 2006 dia berakhir. Nah, disinilah muncul persoalan. Ketika sebagian tanah itu sudah diduduki oleh masyarakat, muncul gugatan di pengadilan. Apalagi bagi masyarakat yang menyatakan kami sudah 30 tahun, kan kalau HGB-nya habis, namanya tanah negara, apakah harus dikembalikan? Kalau HGB-nya ingin diperpanjang, Pertamina harus membuktikan bahwa tanah itu dirawat, dijaga, diawasi, dilindungi, dan dipergunakan. Tapi dalam prakteknya, seperti saya katakan tadi, selama lebih 30 tahun mungkin sisa lahan itu tidak teroptimalkan sehingga terambah, diduduki, dipergunakan. Dan ketika terjadi tahun 2009, saya sempat bicara dengan Pak Prianto, Wakil Gubernur pada waktu itu, pemerintah pusat sudah setuju, Pemprov DKI sudah setuju, Pertamina juga sudah setuju, akan dibuat buffer zone dan revitalisasi lah istilah saya, bukan relokasi. Tetapi pertanyaannya, siapa yang menjadi leadernya? Pertanyaannya kayak kalau orang Minang bilang PT, no PT, no activity, no PT, no motivasi, no PT, no prestasi, no PT, lama-lama mati. Matilah. Dari mana dananya? Kalau itu asetnya Pemprov DKI, APBD bisa masuk. Tapi pertanyaannya, kepentingan DKI apa di situ? Kalau memang tanahnya tanah Pertamina. Kedua, dari Pertamina itu sendiri. Apakah Pertamina mampu merawat, menjaga, dan membebaskan aset pembuktian tersebut? Nah, disitulah akal persoalannya. Ketika ada sengketa tanah, tidak bisa dieksekusi. Sekali lagi saya mengatakan, tidak pernah ada pembangunan di atas tanah yang bersengketa. Dan saya tidak tahu apakah sampai sekarang sudah ada keputusan pengadilan tidak yang menetapkan itu. Pertama satu, pembuktian tentang perpanjangan HGB bagi Pertamina yang berakhir pada tahun 2006. Kalau dipanjang 30 tahun, berapa tuh? 2000 berapa? 2036. Disitulah akar persoalannya. Nah, ketika akar persoalan ini berhenti pada sengketa tanah, maka buffer zone itulah menjadi sebuah rencana di atas rencana. Tidak bisa dieksekusi. Nah, ini juga terjadi pada areal-areal vital negara di berbagai tempat. Seharusnya, ya, marilah bisakah ya model Pertamina mendapatkan contoh dari PT Kereta Api. PT Kereta Api itu punya Perpres. Perpresnya nomor 83 tahun 2011 tentang penugasan untuk membangun prasarana yang ada di Jabodetabek. Apa yang dilakukan PT Kereta Api? Perencanaan, pemanfaatan, pembangunan, pembebasan, penertiban, penata ruangan. Coba Anda lihat sekarang. Hampir seluruh jalur kereta api bersih, stasiun-stasiun bersih, aset-asetnya PT Kereta Api bisa diambil semua.
Dan terbukti PT Kereta Api adalah satu badan usaha milik negara yang mendapat perpres untuk mengembalikan asetnya, mengembalikan fungsi pelayanannya. Bisakah itu didapat oleh Angkasa Pura? Di dalam kawasan KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan, yang dikeliling bandara itu sudah dipenuhi oleh perumahan-perumahan. Kita belajar dari Kemayoran yang dipindahkan, kita belajar dari kasus Bandara Polonia yang kecelakaan menimpa pemukiman penduduk di situ. Bagaimana dengan PT Pupuk Kujang, bagaimana dengan di Cepu, di Balongan, di berbagai tempat lagi. Berbagai depo-depo kita ini pada umumnya, kalau di dalam lingkungan aset, di dalam lingkungan mereka, bisa dikuasai oleh badan usaha, bisa dikuasai oleh negara. Tapi begitu buffer zone, tanahnya tanah siapa bro? Tanah milik masyarakat. Kalau tanah milik masyarakat, beli. Kita tuh lebih senang beli buat sendiri. Tapi kewajiban untuk melindungi, memprotek, itu tidak dilakukan. Nah, kalau misalnya di PT Kereta Api punya pengalaman membantu. Ketika akan penertiban stasiun kereta api Bogor, dia menyampaikan peta kepada wali kota. Mohon maaf ya Pak Wali, ini tanah kami nih. Ini buktinya. Ini tanah kami, ini aset kami, ini surat-suratnya. Jadi kami, siapapun yang melawan kami, di dalam perpresnya ditetapkan. Kami akan lawan. Wali kota, bupati yang mengambil aset kami akan kami gugat. Lihat kasus di Medan itu. Bangunan yang punya siapa itu, digugat. Ya kan? Artinya apa? Apakah PT Pertamina bisa mendapatkan perpres untuk mengamankan semua BBM-BBM yang ada? Atau diberi hak, kan ada keuntungan. Kita ini lebih banyak berorientasi senangnya produksi dan ujungnya senangnya PT. Untuk menata membuat buffer zone itu kan kayak visi penyelamatan. Visi, misi, tanpa gizi, mimpi. Mana gizinya? Yang kedua yang menarik kalau belajar dari kasus PT Kereta Api itu adalah di situ dicantumkan semua pemerintah daerah yang ada dalam lingkup itu harus taat dan ikut bersama-sama dalam penataan guna tanah dan penataan ruangnya. Jadi nggak boleh macam-macam pemerintah daerahnya. Ini keputusan Perpres. Demikian juga kalau kawasan keselamatan penerbangan Cengkareng khawatir suatu saat kiri kanan Kota Tangerang sama DKI agak beda keputusannya. Kalau DKI itu tidak satu pun diizinkan mendirikan bangunan di zona wilayah administrasi DKI. Tapi kalau tetangganya saya nggak komen ya. Ada perbedaan, artinya tidak pernah diberikan izin mendirikan bangunan. Nah ini mohon maaf, bagaimana kita bisa menjernihkan persoalan untuk mendudukan bagaimana unit-unit vital negara, apakah pupuk, PLTU, PLTG, pelabuhan, Pelindo, semuanya bisa dilindungi oleh satu keputusan yang diberikan hak bagi PT, institusi untuk membuat pengamanannya. Kalau tidak ada anggarannya, ya dibelilah. Ini yang menjadi masalah adalah aset tanah negara. Tanah negara itu beda dengan tanah PT. Kalau PT peduli ditulis, nih tanah PT nomor sekian, tanah negara ada nggak dicatat? Tanya sama Pemda-Pemda, apakah Pemda pernah melakukan inventarisasi tentang aset? Apakah aset ini dicantumkan sebagai bagian dari strategi pembangunannya? Itu persoalan paling mendasar. Sedangkan masyarakat itu butuh tempat tinggal, butuh rumah. Harga rumah di Jakarta itu, Masya Allah, udah nggak kekejar lah. Kalau yang di Jakarta Pusat itu rumahnya gaya ala Amerika, ala Jepang, yang di Pelumpang tuh ala kadarnya. Ya enggak lah kan, memperbandingkan orang yang punya perusahaan kan ala Jepang rumahnya misalnya kan. Pertamina coba misalnya. Gimana kalau misalnya saya mengusulkan begini. Pilih Pelumpang dipertahankan atau pilih, saya tidak mengatakan relokasi, tapi revitalisasi. Revitalisasi itu lebih memanusiakan.
Kalau misalnya ada aset tanah yang masih kosong yang bisa dipergunakan dari 81 hektar, kan bisa ditanya, Anda punya sertifikat enggak? Enggak. Kalau punya sertifikat, dari mana asalnya? Namanya BPN tidak pernah mengeluarkan sertifikat di atas tanah sengketa. Buktikan di mana-mana. BPN tidak pernah mengeluarkan sertifikat di atas tanah sengketa. Nah, jadi kita tinggal hitung. Aset siapa yang akan kita bangun untuk kita tata? Bayangkan kalau penduduk yang ada di situ dibuat buffer zone-nya, kemudian ada aset Pemda. Kalau pengalaman aset Pemda, DKI punya pengalaman. Di mana satu? Di Kampung Pulo yang sering kebanjiran, dipindahkan ke rumah susun. Rumah susunnya tanah siapa? Tanah aset Pemda DKI, ex bekas Sudin Jakarta Timur PUPR-nya. Dibangunkan oleh apa? Oleh Kementerian PUPR. Kemudian di mana lagi? Tanah Pasar Gembrong. Pasar Gembrong yang terbakar kemarin, itu kan dapat dana bantuan dari Basnas. Oh, kan? Bisa dibangun. Mereka tinggal di mana? Dipindahkan ke rumah susun. Nah, sekarang kalau sudah kejadian ini, kita jadikan ini role model. Tinggal tanya siapa komandannya. Nah, kalau tidak jelas komandannya, nanti tunjuk-tunjuk sampai 2024, repot kita. Lebih bagus tunjuk komandannya, bangun ibu kota aja bisa cepat. Ya kan? Oh iya, jangan begitulah, saya nggak mengatakan itu, ini pesan sponsor ini. Menjelang Asian Games dalam waktu 1 tahun saja bisa diselesaikan. Kita cari yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah. Nanti dia mau jadi gubernur terserah. Nah, maksud saya, petakan dulu aktor utamanya. Aktor utamanya adalah Pemprov DKI karena terkait dengan warga masyarakatnya. Kedua, Pertamina. Ketiga, BUMN. Keempat, PUPR, kelima perusahaan yang lain. Tata lingkungan itu, buat rumah susun. Dan bayangkan, kalau rumah susunnya dibuatkan, kemudian ada pasar, ada poliklinik, ada tempat usaha, siapa yang gak tertarik? Rebutan. Tinggal bagaimana menatanya, merevitalisasi. Sama yang kedua, saya setuju sama Ibu tadi. Pertamina sebagai pemilik aset, misalnya kalaupun tidak dipindahkan nunggu berapa tahun lagi, harus ada audit internal yang menyatakan walaupun sudah tua, bukan tua-tua keladi, tapi makin tua makin bagus. Tangkinya tidak korosif, pipanya terjaga, sistem teknologinya maju. Dan Pertamina harus berani memberikan keyakinan, kami jamin tidak akan terulang. Garansi dari Pertamina itu menjadi kekuatan dengan revitalisasi. Jadi dua-duanya seimbang. Kalau tidak begitu, mohon maaf, kalau Pelumpang dipindahkan, so what gitu loh, mau jadi apa di sana? Kedua, kampung-kampungnya mau dibiarkan begitu lagi. Apa kampungnya akan dibiarkan jadi kumuh lagi, akhirnya tanahnya dirambah kemana-mana lagi? Justru ini pekerjaan yang paling menarik. Di balik musibah ada anugerah. Ya kan? Ada perubahan dan inilah cara untuk merevitalisasi kawasan yang kena musibah. Dan jangan cepat-cepat, mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf, bukan bermaksud atas nama kemanusiaan, memberikan, saya begini, ini nyinggung apa nih? Dikit aja ya. Tentang IMB. Ya, mohon maaf ya. IMB itu harus dikeluarkan di atas sertifikat resmi. Ya, tidak pernah ada karena kebetulan saya juga tim ahli bangunan gedung DKI. Saya biasa memeriksa kalau rumah itu sertifikatnya jelas, bentuk bangunannya jelas, persinnya jelas, letaknya jelas, posisinya aman atau tidak. Kita jangan sampai menempatkan, membangun, mengizinkan rumah warga yang bertetangga dengan zona berbahaya. Kalau misalnya di Gunung Merapi itu yang sering meletus itu, ada tiga zona. Zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona merah itu zona yang sama sekali harus bebas dari semua aktivitas apapun. Kedua, zona kuning. Kalau di Merapi itu, zona kuning itu untuk menanam rumput, pertanian, dan sebagainya. Tidak boleh ada permukiman. Barulah zona hijau dinyatakan zona yang bisa dipergunakan untuk tempat permukiman dan berusaha. Nah, kembali pertanyaannya, apakah di Pelumpang itu
RDTR-nya udah sampai sana belum? Kalau misalnya sejak awal ditegaskan itu, kita sampai sekarang ini tidak andilau antara dilema dan kegalauan. Mindahkan, relokasi. Mindahkan, relokasi. Lebih besar mana biayanya? Membangun Pelumpang yang baru dengan biaya relokasi. Coba saya tanya. Revitalisasi di sekitar itu membangun rumah susun dan sebagainya dengan investasi membangun dan memindahkan itu. Karena menurut kacamata saya sebagai seorang analisis ruang, posisi BBM Pelumpang itu sangat strategis, bro. Kenapa? Di pinggir jalan tol. Aksesnya mudah, distribusinya gampang, dan seluruh sistem jaringan Jabodetabek ini kemana-mana udah jalan tol. Puluhan tangki itu cepat terdistribusi. Nanti kalau pindah lagi BBM yang di Lebak lama, macet. Bagaimana sistem jaringan jalan tol yang berdekatan juga dengan pelabuhan dan sebagainya itu mendukung pola distribusi yang paling efisien. Kalau dipindahkan ke pelabuhan perlu juga jalan tol baru. Macetnya lama atau kagak? Apalagi kalau dipindahkan ke pulau reklamasi, buat jalan lagi. Jadi kita bukan sekedar memindahkan, mari kita berpikir bagaimana sesuatu aset itu bukan sekedar tempat, tapi punya nilai strategis dalam konteks distribusi barang dan sebagainya, logistiknya. Bukan apa-apa, terlambat BBM yang ngantri bukan di sini aja, Bogor ngantri, Bandung ngantri, tempat mana-mana ngantri. Jabodetabek ini bisa lumpuh kalau terjadi gangguan pasokan yang ada di BBM Pelumpang. Pertanyaannya, berapa lama kalau dipindahkan Pelindo? 2 tahun? 2,5 tahun? Ah, kita nggak tahu kan? Kalau ditanya ke saya, gimana Pak Yayat? Makan tahu pakai lalap, nggak tahu gelap. Silahkan kembali. Ini kan mohon maaf ya, mudah-mudahan antara Pak LBP dengan ini sepakat. Kita banyak tim ahli, para perencana banyak, ahli energi banyak. Ini kesempatan. Tinggal bagaimana mengajak masyarakatnya. Kita juga harus mengatakan, saya dengar ada beberapa RU yang setuju bagaimana pemerintah saja. Toh kalau mereka di balik musibah ini ada anugerah mendapatkan tempat layak dan lebih bagus, mengapa tidak? Ya kan? Kok susah banget kita bikin orang bahagia? Bilang aja kepada warganya yang di sana, kau ikut aku, kau bahagia. Nah, selesai. Saya bukan promosi. Janjinya itu adalah, pertama begini, kalau misalnya yang perlu kita bantu sekarang adalah pada masyarakatnya. Kapan dan di mana mereka akan ditempatkan? Pertama saya mengusulkan, bagi yang korban kebakaran tidak punya rumah, kalau ada rumah susun, tempatkan di rumah susun. Kalau misalnya tidak ada tempat, carikan kontrakan selama setahun atau 6 bulan. Bagi mereka, dan kemudian juga didata siapa yang betul-betul pemilik aset, siapa yang ngontrak, ya kan? Dan siapa-siapa saja yang sebetulnya itunya jelas. Jadi dengan demikian validitas data itu mendukung perencanaannya. Dan saya pikir itulah saatnya kita membuat wajah Tanjung Priuk tidak babak belur. Kita buatkanlah Tanjung Priuk itu sebagai frontage depan bagi pelabuhan internasional, menunjukkan inilah Jakarta yang manusiawi, Jakarta yang tertata maju. Kalau misalnya begini terus ini CLBK, cucian lama belum kering. Terima kasih. Siap, terima kasih. Kang, sedikit, mungkin visi misinya sudah yang dipaparkan bagus atau baik. Iya. Jangan sampai hanya jadi mimpi karena tidak ada PT-nya. Nah lalu bagaimana anggaran dibebankan kepada siapa ketika revitalisasi misalnya? Ya, begini, dana IKN itu papatungan dari APBN dulu. Nah sekarang pertanyaan gini, dana dari Pertamina bisa CSR. Pertamina banyak duit bro, ya kan? Komisarisnya gajinya gede kan?
Enggak, saya nggak nyebutin lah. Saya juga komisaris, tapi PT lain. Enggak lah, enggak ya. Maksud saya begini ya, Pertamina punya CSR dana besar. Mungkin Pertamina membantu persoalan aset yang bisa diganti untuk revitalisasi ekonomi. Kedua, Kementerian PUPR bisa membantu membangunkan rumah susunnya. Pemprov DKI untuk membuat prasarana dan sarananya. Kemudian untuk membuat kalau Pak Jokowi memerlukan mengatakan perlu dibuat semacam tanggul air di sekitarnya, buatlah, ditata sumber daya air. Jadi bekerja berbasis master plan. Dihitung daya tampung dan daya dukungnya. Kita jadikan ini sebagai sebuah konsep revitalisasi kawasan dan bisa mengurangi kawasan kumuh. Nah, kalau mengurangi kawasan kumuh, APBD DKI bisa masuk. Apalagi yang dapilnya situ pasti ikut. Ya kan? Pasti mendukung. Ya kan? APBD DKI masuk kalau memang di aset-asetnya DKI. Bisa ditata. Kedua, kalau memerlukan bantuan Kementerian PUPR, bangun rumah susun itu bisa dalam setahun bisa. Rumah pekerja di IKN aja cepat selesai. Dengan teknologi nggak sampai 1 tahun. Cepat, ya kan? Mengapa tidak? Ini kan ibu kota, belum pindah. Ya kan? Cepat, PU bisa masuk. Nanti misalnya yang lain, BUMN, bangun untuk menghijaukan kawasan sekitarnya itu. Nanti yang lain bantu untuk buat pasar. Yang lain bantu untuk kesempatan kerja. Waktu 1 tahun itu adalah waktu 1 tahun untuk pemulihan atas trauma dan pengembalian ekonomi mereka. Karena bukan apa-apa, mereka itu harus, saya bukan mengatakan PDIP, maksudnya percaya diri itu penting. Ya, supaya mereka pulih kembali. Mohon maaf Bu ya, bukan maaf. Baju saya biru kok, bukan begini. Maksud saya, kita pulihkan kembali rasa percaya diri mereka atas trauma itu. Karena bukan apa-apa, kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan aset bertahun-tahun. Ya, saya kadang-kadang suka kasihan gitu kan. Kalau saya kan suka membantu teman-teman yang sulit. Wah ini teman saya ini Romusa. Kenapa Romusa Pak ya? Rombongan muka susah. Ya. Yang itu yang kita bantu. Jadi kita menjadikan sebuah role model. Kalau role model ini bagus, bisa nanti dibangun di Balongan, bisa dibangun di Semarang, bisa dibangun di Surabaya, di Balikpapan, dan tempat-tempat lain. Dan satu hal yang paling penting adalah adanya keputusan peraturan. Kalau di Perpresnya PT Kereta Api bisa bekerja sama dengan BUMD dan PT Kereta Api boleh mencari sumber pembiayaan baru. Kenapa kita tidak kembangkan kawasan itu menjadi home industry misalnya? Yang mendukung pekerja-pekerja pelabuhan. Kita petakan pengembangan UMKM. Jadi sebetulnya semangatnya itu semangat merevitalisasi ekonomi, merevitalisasi kawasan, merevitalisasi kehidupan. Kalau misalnya dibiarkan kembali Pak, mohon maaf, saya ingatkan kembali, di Jakarta itu dalam setahun itu bisa 1000 kali kejadian kebakaran. Bahkan satu tempat itu, satu RW bisa 3 kali, istilah mereka ada arisan kebakaran. Tapi maksud saya begini, jangan peristiwa ini terulang dan terulang kembali. Jadi kesempatan di sinilah kita menata kawasannya, sumber pendanaannya kembali, tinggal keroyokan. Mana APBD DKI, mana CSR-nya Pertamina, mana kontribusinya dari BUMN, mana kontribusinya dari kementerian misalnya PUPR, mana kementerian dinas sosial. Plek, total. Tinggal tunjuk siapa komandannya. Iya, terserah. Pokoknya siapa yang berhasil di situ, bolehlah siapapun bisa itu. Kenapa tidak, ya kan? Siap, terima kasih Kang Yayat. Bu, mungkin mau ada tambahan statement? Pertanyaannya memang menarik ya, siapa komandannya? Karena begitu terjadi saja antara wapres dengan menterinya udah beda pendapat gitu ya. Jadi ini kan menunjukkan siapa yang in charge, gitu. Siapa yang kemudian harus mengambil keputusan.
Saya hanya melihat bahwa dalam kondisi seperti ini, saya setuju tadi dengan istilah, bagus sekali Pak istilahnya, revitalisasi kehidupan. Karena yang terdampak ini ujung-ujungnya semua adalah masyarakat. Dan suasana seperti sekarang ini adalah suasana berduka gitu ya. Bagi masyarakat sekitar itu, mau dikatakan masalah tadi status tanah atau apapun, EGP gitu Pak, gitu ya. Sekarang ini adalah musibah itu. Jadi dalam jangka waktu dekat kita sangat harus memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat di sana. Ya. Keberpihakan terhadap masyarakat harus ditunjukkan oleh pemerintah. Karena kalau soal status tadi ya ada yang berwenangnya lagi gitu ya. Nah, ini yang kita harus sangat perhatikan, menyelamatkan kehidupan itu sendiri. Nah, jangan sampai juga terutama dari pihak terkait tadi disampaikan ya, dalam hal ini sesungguhnya karena ini DKI itu terkait dengan pemerintah pusat mau tidak mau, karena ini adalah ibu kota ya, pemerintah pusat, PT Pertamina, dan betul juga terkait dengan Pemprov DKI gitu ya. Jadi ketika Pertamina turun tidak bisa Pertamina serta-merta melakukan langkah-langkah, harus dalam koordinasi dengan Pemprov DKI karena itu adalah wilayahnya, warganya adalah warga DKI gitu ya, seperti itu. Nah, itu harus dikerjasamakan. Dan kemudian juga kalau memang misalnya pemerintah perlu mengambil langkah yang sangat serius, tadi dikatakan dengan PT KAI saja bisa ada satu langkah gitu ya. Saya kira ini memang harus dikoordinasikan dengan baik, dan komandannya tadi ya Pak ya, siapa yang akan jadi komandan ini. Dan saya kira seharusnya kalau secara kewenangan itu jelas komandannya gitu. Tinggal bagaimana ini ditunjukkan kepada masyarakat ya. Saya sangat prihatin saja ketika terjadi perbedaan pendapat tuh disampaikannya di publik, bukan diselesaikan di forumnya sendiri gitu. Nah, ini kan membingungkan jadinya, akhirnya membuat masyarakat, dan akhirnya muncul jadi dilema, dan ujung-ujungnya akhirnya cerita ini menjadi politis dan bukan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Nah, saya tidak mau masyarakat ini menjadi korban dari komoditi politik gitu ya. Karena ini persoalannya serius, ini bukan masalah isu politik, ini adalah masalah kemanusiaan dan tadi pertanggungjawaban secara lembaga negara gitu, maksudnya bukan lembaga negara, perusahaan milik negara gitu ya, Pertamina gitu. Jadi dia harus sangat serius memperhatikan tadi baik itu permajaan, teknologi, juga kondisi tadi di di sekitarnya. Tentang status hukum juga menjadi penting ya. Kita juga tidak ingin karena di negara kita ini Pak Yayat banyak hal itu tidak mendapatkan kepastian hukum. Satu tujuan yang baik dia bisa jadi korban hukum karena ada aturan yang berbeda-beda gitu ya. Menyumbang, membuat ganti rugi, misalnya kalau ada pihak yang mengatakan itu betul tanah Pertamina, mengganti rugi, kok Pertamina ganti rugi atas tanahnya sendiri, nah itu bisa kena kasus hukum lagi gitu ya. Jadi artinya kepastian hukum tentang persoalan ini juga harus clear gitu ya. Nah, inilah yang membutuhkan kalau menurut saya memang koordinasi yang ya tentunya di atas ya, yang harus lebih firm, sehingga siapapun memang punya saya percaya ya di pemerintah kita ini punya tanggung jawab, Pertamina juga mau bertanggung jawab terhadap urusan ini, tinggal koordinasinya dibenerin gitu, kira-kira seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, luar biasa sekali, boleh tepuk tangan bagi dua narasumber kita yang hadir pada siang hari ini. Kayaknya kalau dari penjelasan dari dua narasumber yang telah disampaikan stagnan pada komando. Mungkin teman-teman kita buka sesi pertanyaan, mungkin ada yang bisa menyerempet siapa komando sebenarnya. Baik, silakan Bang Erwin. Lalu siapa lagi? Pak Eko. Bang Andi Blus. Kang Asep. Kakak Freddy. Ayo kita buka, siapa komandonya? Baik, silakan nama dan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Saputra Pak. Pertanyaan saya untuk Pak Yayat sebenarnya nih. Jadi kebetulan kalau menyinggung masalah penyebab dan apa yang masalah Pertamina Pelumpang itu sampai hari ini Kapolri dan Kapolda belum menyatakan mereka apa penyebabnya, masih dalam investigasi.
Tapi yang ingin pertanyaan saya ke Pak Yayat, khususnya kebetulan tata ruang, ada nggak sanksi kepada kepala daerah yang berikan IMB kepada tanah yang bermasalah? Terus yang keduanya, sampai saat ini DKI Jakarta tata ruangnya gimana sih Pak? Tata ruang kota Jakarta ini sampai saat ini ada nggak pembenahan di eranya gubernur era Pak Anies Baswedan? Terima kasih Pak. Oke, silakan Bang Andri Plus. Nama dan media. Aduh, agak tendensi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk seluruh narasumber, dengan dibiarkannya warga untuk bermukim di aset negara itu apa sebenarnya by design atau bukan? Karena mereka mungkin ada yang dapat IMB, ada yang dapat KK, KTP, PLN masuk akses jalan. Dan biasanya warga di daerah aset negara yang tinggal di situ biasanya padat. Apakah ini ada kaitannya dengan suara? Jadi puluhan tahun misalnya tidak selesai, ya karena tambang suara. Gitu. Terus kemudian apakah hal yang sama juga akan terjadi di IKN? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Asep. Oh, Pak Eko juga. Ya, banyak. Silakan. Nanti dijawab sekaligus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Bu dari Lampu Hijau. Kalau Ibu tadi bilang itu suatu kecelakaan, tapi kalau saya bilang ini nilainya kegagalan Bu. Karena ini sudah 2 kali, sudah berulang-ulang kali, dan saya pikir kekurangannya cuma ada di manajemen resikonya. Pihak Pertamina atau bahkan pemerintah tidak memikirkan itu. Bahkan Ibu tadi ungkap banyak peralatan atau apapun itu teknologi sudah ketinggalan zaman, bahkan udah tua. Nah, yang saya tanyakan nanti apakah proses audit ini nanti akan bisa memuaskan hasilnya? Sementara Ibu tadi bilang hasil audit yang kemarin saja tidak jelas. Dan adakah nanti yang akan bertanggung jawab seperti kejadian Kanjuruhan Bu? Karena ini persis seperti memakan korban yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini soal kepuasan. Boleh, Pak Eko, abis itu Kakak Freddy ya. Terima kasih, nama saya Eko dari Suara Investor. Menarik sekali, saya setuju dengan Kang Yayat ya, tadi dikatakan lebih baik revitalisasi, karena itu lebih manusiawi. Kalau Bang Andri tadi sarannya adalah memindahkan depo Pertamina, itu nuansanya kan lebih proyek Pak. Ini ya, banyak orang para pemain semua ini. Nah masalahnya kalau pemindahan warga Kang ke rumah susun, ini kan masalahnya kan ini kepentingannya dengan banyak preman ini. Nah akan lebih sulit kalau dari preman politik sampai preman beneran itu masuk di situ semua kepentingan, terganggu. Nah Kang, apakah dengan pencopotan salah satu direksi Pertamina ini akan bisa menyelesaikan masalah? Nah, yang kedua, siapa lagi yang harus dicopot dalam hal ini yang bertanggung jawab? Saya kira itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak jauh ya, ini ya, backgroundnya agak jauh. Tiba-tiba main copot-copot aja. Silakan Kakak Freddy. Baik, terima kasih. Saya Freddy dari JPNN. Tadi Pak Yayat sempat menekankan tentang revitalisasi. Nah, saya ingin tanya ke Bu Diah, gagasan Pak Yayat apakah bisa menjadi pintu masuk dalam rangka RDPU atau Raker di Komisi 7, dan barangkali mungkin tidak hanya Komisi 7, karena di area situ ada warga yang ber-KTP, ada struktur pemerintahan, artinya Kementerian Komisi 2 dengan pemerintah juga harus perlu dilibatkan dalam konteks, jadi berarti ada komisi rapat gabungan misalnya, ya bisa pansus dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin menyinggung juga, kita punya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, lalu kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RT/RW nasional. Nah, turunannya di tingkat provinsi dan kota itu juga punya RT/RW di tingkat sesuai levelnya. Kira-kira pengamatan Pak Yayat misalnya, sejauh mana memastikan pelaksanaan karena ada ruang perkantoran, pemukiman dan lain sebagainya. Misalnya di undang-undang ini kan 30% itu ruang hijau misalnya. Itu juga di Jakarta seperti apa misalnya? Atau daerah-daerah lain. Saya kira itu mungkin kira-kira ke depan
bagaimana kita punya produk undang-undang tapi tidak dalam implementasinya tidak terlaksana misalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atau rekan-rekan media yang sudah memberikan pertanyaannya. Silakan Kang Yayat, gaskan. Waduh, ini saya harus gaspol ya. Tapi saya tidak akan mengomentari siapa yang bakal dicopot ya. Itu sensitif ya. Pertama begini, sekarang itu ada namanya IMB ya, atau kalau prinsipnya itu dikatakan kesesuaian pemanfaatan ruang. Nama SIMBG ya, Sistem Informasi Bangunan Gedungnya yang baru. Nah begini, kita mengenal IMB atau SIMBG-nya ya, itu apa? Dasar pertama adalah harus bersertifikat. IMB itu melekat antara nama pemilik tanah dengan nama pemilik bangunan. Persilnya juga harus jelas, letaknya juga jelas, bentuk bangunannya juga jelas. Kalau sekarang ini di tiap-tiap wilayah adanya TPA, tim pertimbangan ahli lah, tim para ahli. Itu nanti masuk di sistem perizinannya. Ini bisa layak, tidak layak. Saya selama di TABG bisa merubah beberapa bangunan besar dan perkantoran yang kalau kita anggap ini berbahaya, ini tidak sesuai, ini tidak, kita minta direvisi. Mohon maaf seperti kasus, misalnya mohon maaf ya, itu terminal halte di HI misalnya dulu kan. Itu juga menjadi hal yang menjadi perdebatan cukup panjang pada waktu itu. Nah, kalau misalnya, ini Bapak nanyain IMB yang di Pelumpang nih. Oh, saya kira nanyain yang lain ya. Begini, IMB di Pelumpang itu dikeluarkan dengan atas nama IMB kawasan. Ini sebetulnya peristilahan IMB kawasan itu tidak dikenal dalam ranah Undang-Undang Bangunan dan Gedung. Kalau dia IMB kawasan, itu sertifikatnya atas nama siapa? Apalagi kalau sertifikatnya tanpa sertifikat. Ini mohon maaf ya, izin mendirikan bangunan. Kalau kawasan, itu namanya izin prinsip. Misalnya saya mau pengembang, saya mau bangun tanah luas. Sebelum saya membangun tanah yang hektaran itu, saya mendapatkan izin prinsip. Izin prinsip untuk membangun kawasan perumahan, izin prinsip untuk membangun kawasan industri, izin prinsip untuk membangun kawasan pariwisata. Nanti sesudah itu barulah saya membebaskan tanah. Ya kan? Dari izin prinsipnya dapat, pembebasan tanahnya sudah dikeluarkan, barulah saya mendapatkan HGB, hak guna bangunan, untuk membangun rumah-rumah dalam skala besar. Nanti tanahnya dipecah-pecah lagi menjadi hak milik perseorangan. Mungkin ya ada kemungkinan ya kemarin yang namanya IMB kawasan itu adalah semacam diskresi, tetapi sebetulnya menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diskresi itu dikeluarkan jika terjadi kevakuman hukum. Tapi ini kan tidak ada kevakuman hukum kan. Nah ini pertanyaannya ya kan. Tapi dalam konteks menolong orang yang tidak mampu atas nama itu ya boleh-boleh saja dilakukan, tapi kita juga harus mengingatkan ketika saya memberikan izin itu rumahnya di mana? Apakah saya mengizinkan rumah yang sebelahnya tempat pabrik kompor yang mudah meleduk? Artinya kita harus memberikan izin untuk keselamatan bagi mereka yang tinggal di situ. Karena persyaratan izin bangunan dan gedung itu adalah keamanan, kenyamanan, keselamatan bagi siapapun yang tinggal. Nah, jadi akar persoalan dari semua ini adalah masalah tanah, sengketa tanah yang menyebabkan, ya mohon maaf sekali lagi, pasti udah tahu lah ceritanya ya, dari masalah KTP, masalah apa, padahal persoalan utamanya itu ada di situ. Itu saya jawab Pak ya, saya menjawab berdasarkan peraturan ya. Bukan merasakan opini ya, nanti kemana-mana lagi di bawahnya kan. Sanksinya, saya kalau IMB gini-gini, di dalam tata ruang begini, kalau di dalam tata ruang ya, ini sebetulnya ada hukum administratif, ya itu nanti orang tata ruang lah jawab, jangan saya nanti dikirain saya ini gini kan. Tapi ada, silakan baca undang-undang tata ruang.
Tapi saya akan kedua. Apakah DKI ada rencana tata ruang yang baru? Ada. Rencana tata ruang yang baru itu, RDTR yang baru tahun 2022 memang lebih maju. Karena ada didorong pembangunan yang lebih mendekatkan sinergi Jakarta sebagai kota transit, kota digital, dengan mendorong pembangunan perumahan yang lebih vertikal untuk menampung jumlah penduduk. Itu sudah cukup banyak lah. Nah, sekarang tadi pertanyaan tentang direksi, ini ada pertanyaan politik tentang rebutan suara katanya. Ya, pertanyaan dari siapa dia tadi? Sekali lagi saya mengatakan begini, memang harus diakui banyak warga di DKI karena keterbatasan tempat tinggal terjadi pembiaran. Jangankan di Pelumpang, di pinggir sungai pun bisa jadi RT. Ada listriknya. Harusnya namanya PLN, PDAM itu kalau mau menyalurkan itu tanya dulu punya IMB enggak. Inilah yang kalau saya bilang jaka sembung makan tomat, kagak nyambung masa bodo amat. Di mana letaknya? Memang harusnya ya kita nggak bisa lepas tanggung jawab. Kalau pembangunan itu perumahan formal, ada izinnya, memang listrik bisa disampaikan. Tapi atas nama keadilan pun mereka-mereka yang tidak mampu pun perlu mendapatkan fasilitas. Tapi sekali lagi saya mengatakan, dalam pemberian izin pemasangan listrik, tolong perhatikan aspek keselamatan bagi penghuni yang tinggal di situ. Karena sebagian besar kasus kebakaran di Jakarta 70% karena listrik. Nah, ya harus pendek. Karena di pemukiman padat. Jadi saya bilang mengatakan memang menjelang pilkada atau pemilu atau saja suara itu sangat penting sehingga apapun bisa terjadilah. Kemudian konsep gini, revitalisasi Pak. Tadi kan katanya ada preman atau siapa? Pak Eko ya? Oh, Pak Eko ya? Kemana? Oh bukan, saya tanya sama Pak Eko. Jenderal mana atau menteri mana yang paling disegani? Cari orang yang memang, jangan presiden lah jadi ketua revitalisasi, tapi cari orang yang tegas, yang berani, dan bisa menggerakkan semua unsur. Ini demi kemanusiaan. Terserah siapapun. Buat satgas yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Ini persoalan kecil ini sebetulnya. Tapi saya setuju dengan Ibu. Kalau hal-hal yang belum keputusan resmi, jangan sampaikan kepada publik. Publiknya bingung nanti. Jadi lebih bagus pemerintah bekerja serius dalam 2-3 hari, tunjuk satgasnya, jadi masing-masing bertanggung jawab. DKI bertanggung jawab apa, Pertamina menjawab apa, BUMN bertanggung jawab apa. Siapapun yang akan, jadi dengan ada tanggung jawab itu, kemudian pasang target. Berapa lama bisa diselesaikan? Kan lebih bagus kan jangan sampai, kalau menurut saya ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Jangan sampai ikan sepat, ikan lele udah sesat bertele-tele gitu kan. Hasilnya ikan sepat, ikan kakap, hasilnya smart, kualitasnya mantap. Itu. Ya kan? Ikan kakap, ikan sepat, ikan kakap, hasilnya smart, kualitasnya mantap. Cari orang yang mampu seperti itu, yang bisa ngalahkan preman-preman, yang bisa ya ke Tanjung Priok agak berat memang premannya. Tapi cari, kita punya TNI, kita punya Polri, libatkan semuanya. Jadi Bu, saya mengatakan hari ini rekomendasi kita adalah mencari aktor besar, tokoh besar yang mampu menyelesaikan masalah dan membuat kondisinya lebih baik. Itu saja. Itu sajalah, nanti terlalu panjang-panjang cerita nanti BRR nanti. Banyak rencana-rencana. Ya, silakan beri aplaus kepada Kang Yayat. Ini tadi ada tawaran dari Bu Dia, katanya Kang Yayat kalau mau nyalek dibuka pintunya.
Kalau mau Kayaknya nyalek, cocok jadi caleg nih Pak Yayat. PKS membuka pintu selebar-lebar ya untuk Kang Yayat. Bu, ini ada pertanyaan, mungkin apakah tragedi ini atau peristiwa Pelumpang ini bisa dibentuk pansus lah salah satunya, Bu? Ya kalau menurut saya sangat mungkin dibentuk ke arah sana ya. Nanti kita di masa sidang juga pasti kita akan tanyakan tindak lanjutnya tadi. Dan apa namanya terkait dengan apakah ini kegagalan, ya memang gagal. Saya katakan kecelakaan itu peristiwanya kecelakaan. Tapi bahwa ini karena tadi kondisi-kondisi yang tidak terantisipasi, tidak terlihat gitu ya, atau mungkin ada penyebab lain. Nah ini yang kita perlu tunggu hasil investigasi. Dan memang kami akan terus kejar tentang apa yang menjadi penyebab utama ya. Dan tadi investigasi itu kan tidak dari internal Pertamina ya. Kalau investigasinya hanya dari internal Pertamina kan bisa saja ditutupi gitu. Tetapi kan kita meminta dari pihak luar, dan Pertamina juga melibatkan pihak luar dalam pihak independen untuk melakukan investigasi. Jelas ini harus serius kita cermati karena tadi supaya tidak terulang di kemudian hari, jangan sebuah jadi preseden gitu ya, kemudian lalu diselesaikan dengan sekedar mencopot direksi lalu selesai urusan, nggak demikian gitu. Karena ya ini persoalannya bukan seorang dua orang direksi gitu, tetapi sebetulnya sistem keseluruhan gitu. Kan Pertamina juga punya pengawasnya sendiri gitu. Kalau kinerja Pertamina ini tidak baik, ya kan ada jajaran komisaris juga harusnya ikut juga memperhatikan tentang masalah apa yang terjadi di Pertamina ya. Dan terkait dengan ya tadi ya, kenapa ini berpuluh tahun tidak bisa pindah? Memang menurut saya ini keprihatinan kita bersama tentang pembiaran aset-aset nasional itu. Ini kan tidak hanya terjadi di Pelumpang, di mana-mana ya Pak Yayat ya, sangat terjadi di mana-mana. Dan juga tidak adanya buffer zone. Jadi Komisi 7 kemarin juga kita mendorong sama Pak untuk adanya buffer zone biru atau hijau gitu ya, air atau apapun antara objek vital nasional khususnya depo atau kilang dengan masyarakat. Ini juga sebetulnya harus diperhatikan di sekitar pabrik pupuk, di sekitar semua objek vital nasional, buffer zone itu betul-betul memang ke depan harus lebih sangat diperhatikan lagi. Nah tentang legalitas ini memang menarik. Kita berhadapan dengan kenyataan di Republik ini antara kita menegakkan hukum dan persoalan sosial. Saya ambil contoh kasus lain ya, bukan soal IMB. Kasus ketika remaja punya anak hamil di luar nikah. Ya. Ada misalnya ini real kasus nyata di daerah saya, seorang remaja putri anak SMA, dia hamil punya anak, tidak nikah. Karena apa? Ketika dia mau menggugat dan lain-lain terjadi chat di antara dia dengan temannya yang menghamili, itu adalah kesepakatan. Yang lakinya ngajak, yang perempuannya mengiyakan, dia hamil. Jadi tidak bisa dikatakan mau itu pemerkosaan atau apapun karena terjadi kesepakatan. Ya, nggak bisa diapa-apain itu. Nah, akhirnya dia hamil dan dia melahirkan anak. Ketika dia melahirkan, si siswi SMA ini melahirkan anak, agar anak ini mendapatkan hak sebagai warga negara, dia harus masuk kartu keluarga. Nanti kan tergantung tuh semuanya. Kartu keluarga ini menentukan dia punya KTP, dia punya apapun nanti ke depan. Ketika masuk kartu keluarga, ditempatkan sebagai siapa dia? Nah, yang terjadi, ini Bapak Ibu ya sebagai informasi kita bersama, jadi si anak bayi yang baru dilahirkan ini ditempatkan sebagai anak dari nenek kakeknya, yang aslinya nenek kakeknya. Jadi kalau anak ini besar dia lihat kakaknya, dia akan menganggap ibunya itu adalah kakaknya. Ini realita, jadi ketika kita berhadapan dengan kasus sosial di masyarakat dengan persoalan administrasi. Tadi gitu, mau dapat listrik, mau dapat layanan listrik, layanan air, harus ada IMB. Gitu ya. Masyarakatnya sudah sangat banyak, mereka nggak bisa dapat air, nggak bisa dapat itu. Ya, mungkin ada ijtihad saat itu dengan IMB dan lain-lain gitu ya. Ya, artinya kalau memang itu juga menyalahi pada saatnya gitu kan, harusnya terkoreksi pada saatnya. Itu ya. Harusnya terkoreksi pada saatnya, bukan terkoreksi sesudahnya, tetapi terkoreksi pada saatnya. Kalau itu juga sesuatu yang dipersoalkan gitu. Nah, inilah
kerumitan sistem antara administrasi di kita itu dengan kenyataan-kenyataan sosial yang akhirnya terjadi langkah-langkah yang dilakukan siapapun. Kalau di daerah-daerah lain, saya temukan di beberapa tempat itu misalnya ketika RT RW ada bangunan pabrik misalnya dibangun ya, yang di situ bukan kawasan industri, maka tidak jarang yang terjadi bukan pabriknya yang dilarang membangun di kawasan itu, tapi RT RW-nya yang direvisi. Ini kan ironi di negeri kita itu gitu. Jadi saya berpikir ya musibah ini harusnya betul-betul memberikan sebuah pelajaran, bukan hanya sekedar pada kejadian Pelumpang Ansih gitu ya, tetapi refleksi besar tentang bagaimana kita menjaga objek vital nasional kita secara menyeluruh, keamanannya, kesungguhan setiap yang terlibat di dalamnya, terkait juga dengan kepemimpinan. Kalau Pak Yaya tadi masih menanyakan siapa komandan tertinggi, kalau dari kemarin itu sudah Wapres yang bicara gitu ya Pak Yayat ya, sudah Wapres yang bicara. Lah Wapres ini kan pastinya lebih tinggi lah ya dibanding menteri kan gitu. Jadi kalau sudah Wapres yang bicara, ya masa suara Wapres dikalahkan suara menteri? Nah berarti ada persoalan juga di pemerintahan kita kalau sampai Wapres kalah sama menteri. Nah ini yang perlu. Nah ini juga berarti kan persoalan besar di negara kita gitu. Ya. Kami di Komisi 7 kita punya pengalaman besar tahun 2022. Januari 2022 ketika pasokan batu bara kepada PLN berkurang karena harga ekspor batu bara lebih tinggi, pengusaha batu bara pengennya lebih baik ekspor daripada suplai PLN, maka Presiden mengeluarkan peraturan bahwa selama bulan Januari 2022, tanggal 1 sampai 31 Januari 2022 tidak boleh ada ekspor batu bara. Dan peraturan itu baru berjalan seminggu 10 hari, sudah dicabut lagi oleh selevel menteri. Ya ini kan berarti persoalan besar di negeri kita itu gitu. Nah sekarang dengan kejadian seperti ini, saya berharap bahwa tidak ada lagi keributan di antara para pengambil kebijakan di atas gitu sana. Ya kalau Wapresnya sudah bicara ya mungkin paling tidak ya silahkan selesaikan dengan Wapres semua ide-idenya gitu ya. Dan kemudian dieksekusi, bukan hanya menjadi wacana-wacana opini yang dilemparkan kepada publik. Itu mungkin dari saya itu ya. Terima ada kasih. Lagi nggak tadi udah ya? Sudah Bu? Ya. Oke. Terima kasih Bu Dia. Semoga apa yang disampaikan dapat didengar oleh pemerintah agar tidak jadi wacana dan menguap begitu saja seperti 2009 yang lalu. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir, Bu Dia, Kang Yayat, Bang Andre Rosiade. Kami akhiri diskusi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVR Parlemen, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama diskusi dialektika demokrasi terkait dengan tragedi depo Pertamina Pelumpang. Dan sekarang kita akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 7 DPR RI, yaitu Ibu Diah Nurwitasari. Baik Bu, tadi ini ada hal yang menarik nih dari diskusi ini terkait dengan opsi dari solusi kebakaran ini. Yang pertama tadi ada pemindahan depo, yang kedua juga ada opsi relokasi warga. Dari Ibu sendiri sebenarnya menurut pandangan Ibu kira-kira yang terbaik itu yang mana nih Bu? Ya, yang pertama ini sudah diusulkan oleh Wakil Presiden ya, bersama Menteri BUMN ada rencana untuk relokasi depo Pelumpang, dan itu kan dimulai tahun 2024. Dan saya lihat juga dari Pertamina juga sudah melakukan langkah untuk persiapan seperti itu. Jadi kalau menurut saya mungkin ini memang sudah disiapkan dan bisa dilaksanakan dengan relokasi itu. Adapun sampai dengan relokasi itu jadi, tetap saja kan keamanan di situ pun harus tetap diperhatikan. Artinya kami juga dari Komisi 7 mendorong agar tetap dibangun buffer zone di sekitar objek vital nasional ya. Jadi baik itu kita dorong Pertamina membuat buffer zone supaya tentunya tidak menjaga
keamanan lah gitu. Artinya kita menjaga meningkatkan keamanan di sekitar depo maupun nanti kita bisa terapkan di objek vital nasional lainnya khususnya punya Pertamina seperti itu. Ya, baik. Tadi seperti Ibu sampaikan ini juga akan diterapkan di objek vital lainnya. Emang ini kan kejadian kebakaran ini bukan kali pertama ya Bu. Bahkan depo Pertamina ini juga banyak yang ada di sekitaran pemukiman warga. Nah, ini seperti apa nih ke depannya langkah yang akan dilakukan terkait dengan depo yang berkaitan dengan pemukiman ini? Ya, jadi kami kemarin mendorong pertama Pertamina betul-betul melakukan pengawasan terhadap berbagai macam infrastruktur yang dimilikinya. Terlebih lagi secara usia infrastruktur tersebut kan sudah banyak yang ya tua lah bisa dikatakan. Jadi misalnya dilakukan bukan sekedar permajaan tetapi penerapan teknologi yang lebih mutakhir untuk perlindungan. Apakah itu perlindungan petir misalnya gitu kan, beberapa terbakar disebabkan oleh petir lah seperti itu. Artinya penangkal petir atau sistem perlindungan petir selama ini kurang memadai gitu kan seperti itu. Nah, ini harus serius diganti atau diperbaharui. Nah, dan harus ada investasi untuk melakukan perlindungan tadi. Jadi intinya keamanan itu harus ditingkatkan ya dari sisi Pertamina. Dan buffer zone itu ya betul berarti harus mulai disosialisasikan, direview kembali baik itu depo, kilang, bahkan ya saya katakan tadi ya sekitar pipa-pipa Pertamina, dan ini memang membutuhkan juga sebuah proses edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, terutama mereka yang berdekatan dengan infrastruktur nasional tersebut itu seperti itu. Nah, terakhir nih Bu, terkait dengan tragedi Pelumpang yang baru saja terjadi. Ini adakah solusi untuk warga di sekitarnya yang sekarang masih tinggal di sana nih Bu? Ya, jadi prioritas pertama tentu adalah manusianya ya. Artinya warga yang terdampak ini harus mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya, baik itu yang wafat maupun juga yang terluka ataupun yang mungkin secara orangnya selamat tetapi rumahnya seperti itu. Dan kita juga mendorong Pertamina bertanggung jawab penuh terhadap dampak tersebut. Dan dalam hal ini sekali lagi kita juga mendorong Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena warganya adalah warga sekitar situ dari sisi pendataannya, kemudian tadi ya bukan ganti rugi lah saya pikir gitu ya. Ini artinya kepedulian dari Pertamina harus sangat serius terhadap warga yang terdampak dari kejadian ini seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Budi ya terkait dengan tragedi kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Dan memang masalah ini adalah masalah serius yang memang harus ditangani oleh seluruh pihak. Tidak cuma pemerintah, tidak cuma Pertamina ataupun DPR RI, tapi masyarakat juga ikut bertanggung jawab dalam masalah ini. Dan sekian wawancara saya dengan Budi. Saya Nazia Sudirja, sampai jumpa di diskusi dialektika demokrasi berikutnya.